Meratus merupakan kawasan ekologis penting di Kalimantan Selatan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, ruang hidup masyarakat adat, dan kawasan bernilai konservasi tinggi. Namun, kawasan ini menjadi sorotan publik setelah diterbitkannya izin usaha pertambangan batu bara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT Mantimin Coal Mining atau MCM. Penerbitan izin tersebut memicu penolakan luas dari masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis lingkungan. Di media sosial, penolakan ini bahkan berkembang menjadi gerakan dengan tagar Save Meratus sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai mengancam kelestarian lingkungan dan hak masyarakat lokal. Bersamaan dengan polemik tersebut, saya, Lulu Amalia, akan mengulas kasus pembatalan izin tambang PT Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus dari perspektif hukum administrasi negara. Kasus ini bermula pada 4 Desember 2017, di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi melalui SK nomor 441-30-DJP-2017 kepada PT Mantimin Coal Mining. Izin tersebut mencakup wilayah Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah yang masuk ke kawasan Pegunungan Meratus, wilayah yang dikenal penting secara ekologis dan menjadi ruang hidup masyarakat adat. Penolakan ini kemudian berkembang menjadi gerakan publik dengan tagar Save Meratus yang menyuarakan kekhawatiran atas ancaman kerusakan lingkungan, hilangnya sumber air, serta terpinggirkannya hak masyarakat adat dan masyarakat lokal di Pegunungan Meratus. Penerbitan izin tambang ini kemudian digugat oleh Walhi Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Februari 2018 bersama masyarakat terdampak dan didukung oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa berupa surat keputusan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi yang diterbitkan oleh Menteri ISDM. Namun, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perdata karena termasuk dalam jenis kontrak karya sehingga dinyatakan tak dapat diterima. Menindaklanjuti putusan tersebut, pada 2 November 2018, Walhi kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun, permohonan tersebut ditolak dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tetap dilanjutkan. Walhi tidak berhenti di situ. Upaya hukum dilanjutkan melalui kasasi ke Mahkamah Agung pada 2 April 2019 atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 28/LH/2019/PT.TUN.JKT tanggal 14 Maret 2019. Kemudian, pada tanggal 15 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Walhi dan membatalkan izin tambang PT Mantimin Coal Mining. Mahkamah Agung menilai izin tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di kawasan strategis Pegunungan Meratus, serta mengabaikan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Selain itu, izin tambang ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70 Ayat 1, karena masyarakat terdampak tidak diberikan hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengawasan, memberikan saran atau keberatan, dan menyampaikan informasi terkait dampak lingkungan. PT Mantimin Coal Mining kemudian mengajukan peninjauan kembali. Namun pada 4 Februari 2021, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 15 PK/LH/2021 menolak permohonan tersebut. Dengan putusan ini, pembatalan izin tambang berkekuatan hukum tetap dan menjadi kemenangan bagi gerakan Save Meratus. Dalam kasus ini, objek yang disengketakan adalah surat keputusan Menteri ISDM tentang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi PT Mantimin Coal Mining. Pejabat yang mengeluarkan surat keputusan ini adalah Menteri ISDM yang memiliki kewenangan sebagai pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan izin pertambangan. Dalam perkara izin tambang PT Mantimin Coal Mining, Mahkamah Agung tidak hanya menilai aspek prosedural tetapi juga menyoroti pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas ini secara normatif diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi tolak ukur keabsahan setiap keputusan tata usaha negara.
Hal ini sejalan dengan pandangan Philippus Hajon yang menyebutkan bahwa kewenangan administrasi harus dibatasi oleh hukum dan AAUPB yang dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Dalam kasus PT Maintenim Coal Mining, penerbitan izin tambang ini terbukti melanggar beberapa asas, yaitu yang pertama, asas kepastian hukum. Izin usaha pertambangan khusus PT Maintenim Coal Mining menimbulkan ketidakpastian hukum karena diterbitkan di kawasan strategis lingkungan dengan batas kewenangan administrasi yang dipersoalkan, hingga akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, asas kepentingan umum. Izin tambang di Pegunungan Meratus mengabaikan kepentingan masyarakat luas dan perlindungan lingkungan dengan lebih menonjolkan kepentingan ekonomi. Yang ketiga, asas keterbukaan. Proses izin dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik sehingga memicu gerakan masyarakat melalui tagar Save Meratus. Yang keempat, asas akuntabilitas. Keputusan izin tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial. Selain itu, upaya hukum telah ditempuh secara berjenjang, mulai dari gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kasasi hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara izin tambang PT Maintenim Coal Mining menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya dalam perizinan pertambangan menjadi sangat penting. Hal ini agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa yang perbaikan tata kelola yang dapat diterapkan ialah yang pertama, penegasan kewenangan pejabat dan pembatasan diskresi. Penerbitan izin harus sesuai batas kewenangan hukum dan dikendalikan oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, penerapan konsisten asas-asas umum pemerintahan yang baik. Setiap keputusan harus memenuhi asas kepastian hukum, kepentingan hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang ketiga, transparansi dan partisipasi masyarakat. Proses perizinan wajib terbuka dan melibatkan masyarakat terdampak sejak awal, terutama di kawasan ekologis sensitif. Yang keempat, pertanggungjawaban lingkungan hidup. Izin pertambangan harus didasarkan pada kajian lingkungan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang kelima, penguatan mekanisme pengawasan. Pengawasan administratif, yudisial, dan publik perlu diperkuat agar pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik dapat dicegah di masa mendatang. Kasus pendatangan izin tambang PT Maintenim Coal Mining menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintah harus patuh pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, menjunjung kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, dan memperhatikan dampak ekologis yang dihasilkan. Kemenangan hukum ini juga menjadi simbol keberhasilan gerakan Save Meratus dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat adat. Kedepan, pemerintah diharapkan menerapkan proses perizinan yang transparan, partisipatif, dan berbasis pelindungan lingkungan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Saya, Lulu Amalia, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini.